Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM H201600492 dari kelas 4C TRPL. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini materinya adalah basis data. Yang pertama, pengertian basis data. Jadi, sistem basis data adalah suatu terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Pada buku ini menggunakan basis data relasional yang diimplementasikan dengan tabel-tabel yang saling memiliki relasi. Basis data relasional yang diimplementasikan dengan tabel-tabel yang saling memiliki relasi seperti gambar. Nah, jadi pada gambar ini merupakan contoh ilustrasi basis data dengan tabel-tabel yang saling memiliki relasi. Kebutuhan basis data dalam sistem informasi meliputi yang pertama, memasukkan, menyimpan, dan mengambil data. Kemudian yang kedua, membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan. Kemudian tujuan dari dibuatnya tabel-tabel di sini adalah untuk menyimpan data ke dalam tabel-tabel agar mudah diakses. Oleh karena itu, untuk merancang tabel-tabel yang akan dibuat, maka dibutuhkan pola pikir penyimpanan data, yang mana nantinya jika dalam bentuk baris-baris data atau rekor, di mana setiap baris terdiri dari beberapa kolom. Yang kedua adalah DBMS. DBMS atau Database Management System atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai sistem manajemen basis data adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Suatu sistem aplikasi disebut DBMS jika memenuhi persyaratan minimal. Yang pertama, menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data. Yang kedua, mampu menangani integritas data. Yang ketiga, mampu menangani akses data yang dilakukan. Dan yang keempat adalah mampu menangani backup data. Karena pentingnya data bagi suatu organisasi atau perusahaan, maka hampir sebagian besar perusahaan memanfaatkan DBMS dalam mengelola data yang mereka miliki. Pengelolaan DBMS sendiri biasanya ditangani oleh tenaga ahli yang spesialis menangani DBMS yang disebut sebagai DBA atau Database Administrator. Pada tahun 1980-an mulai berkembang Object Oriented DBMS, OODBMS, yang mana berkembang seiring dengan perkembangan teknologi pemrograman berorientasi objek. Secara umum, dapat diartikan bahwa OODBMS merupakan DBMS yang memandang data sebagai suatu objek. Saat ini OODBMS juga cukup berkembang, namun belum dapat menggeser ke kepopuleran DBMS. Ada 4 macam DBMS versi komersial yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, yakni yang pertama adalah Oracle, yang kedua Microsoft SQL Server, yang ketiga IBM DB2, dan yang keempat adalah Microsoft Access. DBMS versi open source yang cukup berkembang dan paling banyak digunakan saat ini adalah yaitu yang pertama MySQL, yang kedua PostgreSQL, yang ketiga Firebird, dan yang terakhir adalah SQLite. Yang ketiga adalah SQL. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. SQL awalnya dikembangkan berdasarkan teori aljabar relasional dan kalkulus. SQL mulai berkembang pada tahun 1970-an. SQL mulai digunakan sebagai standar yang resmi pada tahun 1986 oleh ANSI dan pada tahun 1987 oleh ISO dan disebut sebagai SQL 86. Pada perkembangannya, SQL beberapa kali dilakukan revisi. Selanjutnya adalah contoh pengaksesan data pada DBMS dengan SQL yang secara umum terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama memasukkan data atau insert, yang kedua mengubah data atau update, yang ketiga adalah menghapus data atau delete, dan yang terakhir adalah menampilkan data atau select.
Sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.